Oke, sahabat-sahabat Garuda fan dimanapun kalian berada, semoga tetap sehat selalu. Dan sahabat-sahabat Garuda, tentunya hari ini adalah hari yang cukup mengejutkan dan juga menggemparkan publik, di mana media dan juga beberapa podcaster dan juga para analis mengatakan bahwa timnas Indonesia saat ini mengalami sebuah krisis, baik itu dalam sepak bola, baik itu dalam kepemimpinan dari PSSI, yaitu lebih tepatnya kepada sosok Erick Thohir, dan juga semua harapan besar sebenarnya adalah satu tujuan, satu harapan dan juga doa terbaik. Di balik semua itu adalah Indonesia, timnasnya dalam urusan sepak bola lebih baik lagi dan lebih maju lagi. Dan sahabat-sahabat Garuda, bagaimana menurut kalian? Legenda timnas kritik pandit abal-abal tanah air. Banyaknya pundit dan pengamat sepak bola yang sering memberikan analisis tanpa pemahaman teknis untuk timnas Indonesia membuat legenda sepak bola tanah air turun tangan. Seperti yang diketahui, atmosfer sepak bola Indonesia belakangan ini seringkali diramaikan oleh komentar-komentar pedas dari berbagai pihak yang mengaku sebagai pengamat sepak bola. Sontak fenomena tersebut memancing reaksi keras dari salah satu legenda timnas Indonesia, Hamka Hamzah. Dalam sebuah podcast, Hamka Hamzah melontarkan kritik pedas yang ditujukan kepada para pengamat atau pandit abal-abal di tanah air. Hamka merasa gerah dengan banyaknya komentar negatif yang tidak berdasar dan cenderung menyudutkan pemain maupun pelatih, padahal analisis yang disampaikan seringkali tidak sesuai dengan teknis sepak bola yang sebenarnya. Mantan bek tangguh ini memberikan sindiran menohok dengan mengatakan, jangan yang enggak ngerti passing ikut berkomentar. Statement tersebut menyeratkan bahwa banyak orang yang berbicara seolah-olah ahli taktik, padahal pemahaman dasar sepak bola mereka masih minim. Kritik semacam ini dinilai Hamka sangat berbahaya karena dapat merusak mental pemain, terutama pemain muda yang aktif di media sosial. Pemain yang melintang bersama banyak klub tanah air itu menekankan bahwa kritik boleh saja dilakukan, asalkan bersifat membangun dan didasari oleh pemahaman sepak bola yang benar. Ia meminta publik untuk lebih bijak dalam memilah informasi dan tidak mudah terprovokasi oleh analisis dangkal yang hanya mencari sensasi. Pembelaan dari legenda sekelas Hamka Hamzah ini sangat penting untuk melindungi timnas Indonesia dari gangguan non-teknis yang bisa memecah konsentrasi tim jelang turnamen besar seperti SEA Games. Dan memang problem finishing ini memang menjadi masalah. Sebelumnya juga yang kita lihat dari permainan timnas Indonesia U23 di Piala AFF U23 yang lolos ke final tapi tidak bisa menjadi juara lawan Vietnam, kan kalah kan 0-1, kemudian tidak bisa lolos ke Piala Asia U23 karena tidak bisa lolos dari babak kualifikasi, kan kalah lawan Korea 0-1, kemudian imbang ya lawan Laos ya. Di sana kan sudah bisa kelihatan masalah finishing ini, sudah bisa kelihatan. Terus apakah Indra Safri tidak melihat itu dan juga tidak bisa membenahi untuk SEA Games ini? Dan juga sebelumnya kita melihat di 4 pertandingan uji coba juga masalah finishing ini kelihatan. Tapi apakah tidak bisa dibenahi sama sekali sehingga kembali kelihatan? Nah, ini yang saya nggak paham karena saya kan bukan orang dalam. Jadi saya tidak bisa menjudge, saya tidak bisa menghakimi bahwa finishing tidak dilatih. Saya nggak bisa, mungkin dilatih. Tapi kok masih seperti itu finishingnya, seperti pemain yang belum pernah bermain di level internasional. Padahal hoki Caraka kita tahu, pemain yang syarat berpengalaman. Ivar Jenner juga kita tahu, Donitri juga sama. Iya. Yeah. Juara AFF U19, lolos ke Piala Asia U20. Udah oke ini tim. Iya. Ditambah Marcelino Ivar Jenner. Iya. Kalau jadi, Iya. sudah bagus. Tapi Bung, dari target timnas yang sekarang udah mulai menurun, yang kita tahu, ngaruh nggak sih dari ketua PSSI yang konsentrasinya mulai kepecah mungkin karena jabatannya Menpora sekarang? Nah, kalau itu kan, Ngaruh nggak? kalau itu kan saya nggak tahu jawabannya karena kan saya bukan orang dalam. Kalau ngelihat, Iya, Kalau saya lihat sih untuk sementara ini memang lagi fokus untuk SEA Games karena ada event. Oke. Ya kan, karena SEA Games ini kan bukan cabangnya bukan cuma sepak bola. Iya. Oke. Ada yang lain-lain juga. Tapi kan juga sebelumnya ada konferensi pers tentang pelatih baru juga. Ya kan, dan ini memang tentu tidak mudah. Betul. Bagi Erick Thohir untuk membagi waktu. Benar. Ya kan, tapi saya pikir selama dia bisa melakukan itu, Iya. ya udah agak masalah Iya, gitu. iya, Karena walaupun sebelumnya dia Menteri BUMN, Iya. tapi itu kan hal yang berbeda ya, konteks yang berbeda. Dan olahraga. Nah, kalau soal bisa fokus atau enggak, itu yang tahu orang dalam tentunya kan. Tapi kalau saya melihat sejauh ini sih masih dijalankan dengan baik. Karena soalnya posisinya udah Menpora, kalau yang Iya. kalau yang difokuskan ke Beda. bola, ntar olahraga lain jadi ngerasa di anak tirikan. Tapi kan? saya pikir enggak lah. Iya, Pasti Erick Thohir udah tahu dia kan ini Porsinya profesional gimana? juga. Benar, Iya, benar. pasti porsinya. Dia Karena punya waktu konferensi pers itu kan sudah mengatakan bahwa target itu harus sesuai, harus realistis. Ya kan?
Dengan demikian baru enak ketahuan itu mau Iya. mau dibawa kemana ini cabang olahraga ini. Jadi saya pikir oke, Itu bisa orang ngira susah juga nih, atau Mourinho pun susah juga nih gitu. siapapun pelatih yang nanti melatih Indonesia harus diberikan waktu Oke. untuk dia membuat atau menjalankan sebuah proses. Itu sebelumnya dilakukan oleh Sintayong. Jadi proses dia tuh sudah oke. Terus dengan banyak pemain keturunan yang masuk yang bagus sekali, Iya. ya kan, dan itu juga dilakukan oleh negara-negara lain, bahkan Korea Selatan sekarang tuh udah pakai juga. Jepang juga banyak tuh. Nah, Jepang juga mulai Iya. ya, yang lahir di negara lain tapi punya keturunan. Oh, memang ini layak Iya. dan kemungkinan bisa berkontribusi, mereka Benar. panggil untuk Benar. timnas. Jadi itu Benar. bukan hal yang salah. Benar. Dan saya orang pertama yang mengatakan bahwa kalau tidak ada pemain-pemain keturunan di skuad kita, belum tentu. Babak belur itu. Ya, belum benar. tentu ke round 4. Pasti. Setuju. Iya kan? Pasti. Jadi itu gak ada masalah. Bukan mau ngeradain pemain lokal ya, tapi Enggak. faktanya memang gitu. Harus ada kombinasi. Iya. Dan pas dikombinasikan bagus Iya. permainannya. Ada natural skill, Iya. ada determinasi, Ada juga intelligence, teknik, ada ya kan, ada intelligence. juga mental. Wah, jadi Iya. bagus. Jadi itu Sintayong sudah mulai dapat, tiba-tiba dia diganti. Yang sebetulnya itu adalah hal yang lumrah di dunia sepak bola. Oke. Ganti pelatih ya ganti. Oke. Tapi yang di bawahnya kan masa Patrick Kluivert. Iya. Tapi target yang jelas juga ngaruh ya. Nah itu nanti ke pelatih baru. Iya. Iya. Jadi ketika digantikan Patrick Kluivert yang rekam jejaknya tidak sebanding dengan Sintayong, Iya. ya kan? Terus saya nggak ngerti targetnya apa lagi. Iya. Apakah memang untuk gak lolos Piala Dunia atau apa? Saya nggak ngerti. Targetnya masa gak lolos. Ya, saya nggak ngerti apa targetnya. Targetnya Iya kan? 2030 ternyata kemarin Nah, Patrick. pokoknya diganti di tengah jalan. Iya. Ya, dengan sebuah resiko yang besar, walaupun Iya. tentu semua mendukung timnas, tetap mendukung. Tapi kan akhirnya kan ini gagal. Iya. Nah sekarang kan mau cari pelatih baru lagi, artinya pelatih baru ini harus mulai dari nol lagi. Benar. Meskipun belum tentu pelatih baru memotong generasi dong, kan udah ada nih Benar, bagus pemain-pemain kita, iya kan? Kalau aku lihat dari kemarin sih, kepelatihan sebelumnya sih yang staff asisten sih kalau menurut aku nggak salah sih, kayak Lanzat atau Pastur emang salah satu yang pelatih top lah. Cuman head coachnya aja menurut gue yang salah. Itu dan timing untuk masuk. Sebenarnya boleh juga timing untuk masuk, kayak Australia ganti pelatih, Iya. masuk Iya. mereka World Cup. Iya. Irak kemungkinan Iya. akan masuk World Cup. Atau udah masuk ya mereka? Belum, kan mereka antara lawan playoff lagi kan. Nah, Bolivia atau apa satu Irak. gitu. Jadi ada juga yang ganti pelatih itu bisa Iya. berhasil, tapi Iya. pelatihnya memang harus yang Iya. cerdas, harus Iya. sudah mengetahui seluk-beluk. Iya. Itu Arab Saudi, Balik lagi Herve Herve Renard. Renard, ya meskipun mereka diuntungkan tuan Iya. rumah, tapi kan Iya. dia bisa lolos dari round 3. Mungkin kalau pelatih yang sama mungkin udah Mancini mungkin udah tersingkir tuh Arab. Iya, benar. Iya kan, jadi boleh ganti pelatih, cuman bawalah pelatih yang cerdas, punya pengalaman, dan kita harus memberikan pelatih ini waktu. Nggak bisa cuma 2 tahun, minimal 3 tahun. Sintayong 5 tahun. Iya. Nah, awalnya kan di Sintayong 4 tahun kalau nggak salah. Iya, berpanjang antara. Nah, terus perpanjang ya, kalau nggak salah ya. Minimal 3 tahun dia harus dikasih. Terus kalau sudah ada pelatih baru, peta jalan kita seperti apa? Iya. Mau pakai peta jalan 3 halaman dan 4 tahun? Ya kan? Atau mau pakai peta jalan yang kayak apa? Kalau 3 halaman 4 tahun, saya nggak tahu itu peta jalan semacam apa. Yang ChatGPT kali itu. saya nggak ngerti. Dan saya bingung juga kok dari federasi bisa membuat sependek itu, Iya, kecuali iya. kita Iya. timnas kita ini sudah maju, Iya. seperti Norwegia. Iya. Norwegia itu kan sebelumnya gagal ke Benar. World Cup 2018. Benar. Terus mereka bikin peta jalan Iya. 10 tahun. Iya. 2018 sampai 2028. Iya. Terus di tengah jalan waktu progresnya udah bagus dan mereka kemungkinan akan lolos ke World Cup 2026, mereka perbarui roadmap itu, membuat roadmap 5 tahun. 2025 2030. 30. Karena udah mulai maju. Iya. Iya kan? Kita artinya kita sekarang kan dalam posisi yang kita lagi down nih, Iya. karena kita gak berhasil. Iya. Ya kan, kita Piala AFF aja belum bisa juara. Betul. Nah, peta jalan kita nih harus detail dan dibuat oleh Dirtek. Plus filosofi permainan timnas kita ini seperti apa, kan pelatih baru harus tahu. Iya, benar. Jadi Alexander Zwiers ini yang harus mempelajari dan menyiapkan itu untuk pelatih baru. Nah, kalau pelatih baru itu tahu roadmapnya seperti apa, filosofi permainan timnas seperti apa, baru dong dia bisa komit. Oke, saya bisa jalankan nih. Anda mau jalannya seperti ini. Karena pelatih baru sekarang juga pasti PR lagi nih semua, dari adaptasi, Iya, lama. dari kultur buat pemain lokal, Iya, dari fisik. Iya. Kalau kita lihat dari era
bukan mau bandingin sih dari era Sintayong sama Patrick, dari era Sintayong kan fisik bagus-bagus tuh. Iya. Nggak tahu kenapa pas kemarin pas Patrick kayaknya udah madrop semua. Agak beda. Performanya beda. Dan saya pikir para pemain keturunan kita kalau sudah traveling cukup jauh memang nggak bisa diforsir juga sih untuk latihan fisik karena kan udah lelah. Iya. Kita aja kalau traveling dari luar negeri, gak usah dari Eropa, dari negara Asia lain capek juga. Disuruh latihan agak berat ya. Jadi saya pikir kalau soal fisik itu nanti kembali ke program pelatihnya sesuai dengan filosofi permainan. Nah sekarang kan banyak perdebatan defend, encounter, attacking. Iya. Betul kan? Ya. Nah, ini harus diperjelas oleh Dirtek karena contoh lainnya dari Uzbekistan, Ya. ketika mereka punya Dirtek baru tahun 2023, dia ngerubah permainan Uzbekistan yang defensif menjadi attacking. Iya. Dan dia ngerubah fisik pemain Uzbekistan kayaknya. Itu dari pembinaan pemain usia muda. Iya. Kalau kita ada nggak pembinaan pemain usia muda? Pembinaan, bukan Iya. kompetisi untuk pemain Iya, muda. iya. Ada nggak kita? Nggak ada sih. Dari federasi. Iya, biasanya dari swasta banyaknya. Iya. Pembinaan loh. Kalau Iya. dari SSB itu beda, itu kan swasta. Benar. Ada nggak kita akademi-akademi yang dipunyai oleh federasi? Iya. Emang di Ada. bawah under federasi lah ya. Nggak ada. Kita kan, setahu saya sih nggak ada. Iya. Itu kalau mereka semua itu buat roadmap dengan membuat akademi. Iya. Norwegia, Uzbekistan, Iya. Jepang, Iya. India aja yang olahraga nomor satunya kriket aja Iya. bikin roadmap, bikin Iya. akademi Iya. dan nggak maju. Iya. Dan walaupun sekarang dia merosot banget nih peringkat ke bawah dia. Tapi U17 U23-nya lagi bagus. Betul. Nah, mungkin nanti akan Iya. naik ke Potong generasi lah. ya, Potong mungkin nanti akan naik. Tapi mereka aja udah sedemikian proper, susah majunya. Iya. Jadi ini semua harus diperjelas dulu dari PSSI. Nanti mau yang masuk Van Bronckhorst, mau yang masuk Timur Kapadze, dia bisa bekerja lebih cepat daripada dia juga nanti bingung. Saya mau bawa ke arah mana Iya, timnas, benar. iya kan? Itu maksud saya. Tapi kalau misal pun Van Bronckhorst masuk, apakah menurut Bung Binder dia bakalan mau terima untuk melatih timnas Indonesia sekarang? Wah, itu saya nggak bisa jawab. Kan Kalau kita nggak tahu. menurut kalau menurut Bung Binder lah ngeliat sendiri apakah Sebenarnya- dia tahu dengan pemain-pemainnya? Oh, kayaknya gue pernah dengar di Belanda gini Iya, gini. sebenarnya bukan soal mau atau tidak mau, tapi Mampu apa enggak? kesanggupan juga. Iya. Karena pasti kan nilai kontrak dia kan Benar, mahal. beda. Dan yang benar. kedua, dia kan baru masuk di Liverpool. Iya. Sebagai asisten Asisten pelatih. pelatih, iya. Dan pelatih Liverpool juga lagi Benar, goyah. bisa diganti dia malah nanti. Iya. Mana tahu diganti dia. Biasa kan kalau di Inggris begitu. Iya, iya. Seperti sebelumnya begitu dia Iya, kan. iya. Di Arsenal juga dulu seperti Iya, itu. dari Ganti caretaker dulu jadi head coach lama-lama. Baru atau mungkin nanti head coachnya lain datang bisa dia tetap atau dia mungkin pindah ke klub lain. Iya. Kalau Bung Binder Liga Indonesia klubnya siapa favorit Bung? Saya nggak ada. Oh gitu ya. Nggak ada. Timnas saya. Liga Indonesia Oke. saya. Tapi dulu saya suka Persipura, bukan favorit ya. Saya suka cara Persipura main dulu. Di era siapa-siapa Bung? Iya, Persipura Jayapura ya. Waktu Di ISL. 2000. Iya. Oh, enak Waktu banget. mereka main-main di Asia itulah ya. Juara terus. Asia juga dan ISL. Iya, iya. Pada saat itu Rahmat Darmawan juga pernah melatih. Iya, iya. Terus Jackson. Jackson Thiago. Wow. Bagus itu skill mereka benar-benar natural. Bung Binder kan melihat Indonesia tuh dari zaman berarti dari liga inilah ya. Oke. Sampai ISL sampai KNB dulu segala Oke, macam iya. kan sampai sekarang. KNB kan stop terus. Ya, maksudnya Beberapa pekan. apa yang membedakan liga zaman itu sama liga Sampai zaman sekarang dari kita ngomongin teknis, kita ngomongin permainan kualitas Oke. sama supporter lah. Oke, yang perbedaan yang paling menyolok itu infrastruktur. Oke. Jauh lebih baik sekarang, lapangan-lapangan jauh lebih baik kan. Yang Super League ya, Iya, sekarang iya. Super League nih namanya. Hmm. Jauh lebih baik. Supporter menurut saya nggak banyak lagi sekarang. Apa yang bikin Yang kayak gitu, ricu-ricu. Bung? Ya, Kira-kira. edukasi lah dari klub. Apa bukan karena era transisi Covid? Enggak juga, karena waktu Covid itu kan nggak ada supporter kan. Terus ada supporter kita lihat sekarang sudah mulai hampir nggak ada kan yang kericuan-kericuan yang aneh-aneh, Iya, ya kan? iya. Artinya mereka juga sudah mulai mendapatkan inilah edukasi juga dari klub. Karena kalau mereka ricu juga kan klub yang rugi. Benar. Ya kan itu aja sih. Walaupun kadang-kadang ada yang masih menyalakan flare, itu bagian dari euforia ya. Itu juga harus tetap dibatasi. Jadi saya melihat infrastruktur yang paling menyolok. Permainan ya jauh lebih meningkat sih kalau menurut saya. Kualitas pemain? Kualitas pemain jauh lebih meningkat. Oke. Tapi tidak semua klub. Itu yang saya katakan. Kalau klub-klub, maka itu banyak yang sering mengatakan nggak mau nonton nih Liga Indonesia. Tapi coba nonton beberapa pekan, banyak pertandingan-pertandingan yang bagus Menarik juga. ya. Iya. Kalau Liga Inggris itu kan marketingnya yang top. Iya sih, benar sih. Iya, karena saya nonton Liga Inggris juga boring juga kalau yang klub-klub biasa main, kecuali klub besar. Iya. Iya. Nah, Liga Indonesia juga begitu. Liga-liga lain juga sama begitu. Iya sih. Iya kan, kalau Liga Belanda coba kita nonton yang papan bawah gak seru juga. Iya sih. Mau Iya, nonton pasti sih. kan sama. Iya sih. Mendingan kita nonton
ini Liga Indonesia. Iya. Apalagi Liga Italia kadang sekarang. Atau Italia. Italia juga kalau menarik sekarang. yang top tim-tim top kayak kemarin Milan Derby, Iya. seru banget itu Iya, nonton iya, kan. iya. Tapi Juve Fiore, wah gak menarik Iya. gitu. Kadang apa tuh? Tapi Nah. Bung, kalau menurut Bung yang kira-kira calon juara Super Nah, ini menarik siapa? juga. Gua belum tahu, ini kan masih di awal musim kita. Oke. Tapi Borneo lagi bagus loh. Lagi Iya. bagus sih, 11 di lokal. match, 11 kemenangan. Iya, belum kalah. Tapi bisa bertahan nggak sampai akhir musim masih panjang. Apakah mungkin juara Persib 3 kali berturut-turut? Mungkin nggak? Atau Ada aja. Persija dikasih Bisa. kesempatan Atau mungkin juara Persija. lagi. Bisa aja. Persija, bisa Persib lagi, atau Borneo. Sementara ini 3 tim nih yang lagi Iya, benar, benar. kelihatan dari materi pemain Benar. dan form mereka. Iya. Dan memang pelatih mereka bagus. Fabio Lefundes, Mauricio Souza, dan juga Boyan Hodak sudah top. Udah Iya. 2 kali juara back to back dengan format yang berbeda loh. Iya, benar. Dan dia masuk ke Persib waktu pertama itu kan bukan pemain dia. Dan sahabat-sahabat Garuda, bagaimana menurut kalian? Dan jangan lupa like dan subscribe channel ini SA Sport Official, dan biar kalian tidak ketinggalan ya informasi penting menarik lainnya. Dan bersama saya, salam olahraga kita Garuda.